kita telah menyatakan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat sore hari ini saya ambil dalam kitab Daniel, dan saya akan membaca Daniel pasal yang pertama. Daniel pasal 1 ayat 3 dan ayat yang ke-6. Mari berdiri. Daniel 1, saya baca ayat 3 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya coba ambil judul tantangan dan kemenangan. Tantangan atau ujian dan kemenangan. Apa tantangannya, apa kemenangannya? Kita akan belajar dari kisah Daniel. Seperti kita tahu bersama bahwa Daniel ini adalah salah satu orang yang mengalami pengalaman pembuangan. Ketika bangsa Yehuda dibuang ke Babel, salah satu orang yang ikut dibuang dari Yehuda ke Babel adalah Daniel. Memang kalau kita baca tadi kan ada Daniel dan kawan-kawannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi khusus pada saat ini saya mengambil kisah dari Daniel. Daniel adalah salah satu orang yang saya katakan tadi dia mengalami atau berada dalam situasi kondisi pembuangan. Mereka adalah orang-orang Yehuda, mereka adalah bangsa Israel yang karena karena murka Tuhan dapat saya katakan, maka Daniel bahkan bangsa Israel, bangsa Yehuda ini harus mengalami pembuangan. Karena apa? Karena khususnya bangsa Israel, orang-orang Yahudi, bangsa Yehuda, mereka harus mengalami pembuangan karena kita tahu bersama kalau kita lihat di dalam kitab-kitab di Raja-Raja, di Tawarik, dan di banyak kitab dikatakan bahwa mereka harus mengalami pembuangan karena bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak taat kepada perintah Tuhan, bangsa yang menyakiti hati Tuhan. Pokoknya intinya Tuhan marah sekali dengan bangsa ini, dan saya percaya orang semua sangat paham. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan, di antara sekian banyak orang-orang yang tidak takut Tuhan, di antara sekian banyak orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, ternyata ada juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, Daniel termasuk di antaranya. Dikatakan firman Tuhan, Daniel ini adalah salah satu orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi ketika mengalami pembuangan bukan berarti semua tuh orang yang dibuang ke Babel itu orang-orang jahat, orang-orang yang hidup jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi ternyata di antara orang-orang yang dibuang ke Babel itu masih ada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Masih ada orang-orang yang hidupnya mau berkenan kepada Tuhan. Dan salah satunya di antara orang-orang yang mungkin tidak begitu banyak, salah satunya adalah Daniel. Memang dikatakan Daniel dan teman-temannya.
Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa saya akan bahas di sini tentang Daniel. Kita lihat kisah hidup Daniel. Jadi di antara sekian banyak orang yang mungkin menyakiti hati Tuhan, orang-orang buangan yang tidak turut hukum Taurat, masih ada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Salah satu di antaranya adalah Daniel. Daniel, kata firman Tuhan, dikatakan kalau orang baca tadi di dalam ayat yang ketiga, ayat yang ke-6, dikatakan bahwa Daniel ini adalah orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Berarti Daniel ini adalah orang yang saya mau katakan dia punya kelebihan dibandingkan yang lain. Dia punya status yang mungkin bisa dikatakan istimewa karena dia ini keturunan raja, keturunan ningrat, dari kaum bangsawan. Jadi tidak sembarangan. Dan saya menyimpulkan di sini ternyata walaupun raja Israel atau raja-raja Yehuda itu pada umumnya orang yang tidak takut Tuhan, tetapi masih ada saja keturunan raja, kaum bangsawan yang takut Tuhan seperti Daniel. Nah, tetapi ketika Daniel mengalami situasi pembuangan di Babel, di kerajaan Babel, namanya pembuangan berarti jadi budak. Jadi mereka, taraf hidup mereka tidak sama dengan bangsa atau masyarakat Babilonia. Kehidupan mereka tentunya tidak sama dengan bangsa asli yang menduduki tanah Babel. Nah, saya mau katakan di sini bahwa Daniel orang yang takut akan Tuhan, dia dibuang di Babel, pasti ketika ada di Babel maka kehidupan orang-orang ini berubah total. Kalau tadinya dia keturunan raja, keturunan bangsawan, mungkin orang tuanya pejabat, pasti situasinya berbeda ketika mereka ada di Babel. Pasti berubah dari keturunan raja menjadi budak, dari orang-orang yang terhormat menjadi orang-orang yang tidak terhormat ketika ada di Babel. Jadi kehidupan Daniel ini berubah, dan ini menjadi tantangan. Ini menjadi tantangan, bukan hanya kehidupan yang berubah, tapi saya mau jelaskan di sini. Yang pertama, kita akan melihat bahwa ketika Daniel ada di Babel, dia ini mengalami tantangan atau mengalami ujian. Yang pertama, saya tulis ini bahwa Daniel harus masuk dalam ujian komitmen. Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, lewat ayat-ayat ini kita melihat bukti bahwa Daniel ini memang hidup takut akan Tuhan. Walaupun sudah di pembuangan, dia tetap mempertahankan hidupnya untuk hidup takut akan Tuhan. Ketika dia dipilih, orang sudah baca tadi, ketika dia dipilih, raja memilih Daniel untuk menjadi pegawai istana, dan raja menyuguhkan makanan minuman raja. Tapi Daniel ini dia mengambil sikap. Dia mengambil sikap dengan menolak fasilitas yang diberikan oleh raja. Padahal saya katakan tadi bahwa Daniel sebenarnya dia anak pejabat, pasti punya kehidupan yang sangat-sangat layak. Tapi ketika berada di Babel,
kehidupannya berubah total. Tapi puji Tuhan, Daniel termasuk orang yang dipilih raja untuk menjadi pegawai istana. Sebenarnya itu merupakan kesempatan bagi Daniel untuk menikmati fasilitas raja, karena dia sudah biasa menikmati fasilitas itu. Tetapi ketika dia disuguhkan makanan dan minuman, kesempatan kan sebenarnya saudara, aduh mumpung dapat makanan enak, orang ini solaman rasa makanan enak, mumpung disajikan makanan enak, diberi anggur, tidak ada salahnya mungkin untuk dinikmati. Tetapi Daniel karena prinsipnya, karena komitmennya untuk tidak menajiskan diri, dia tidak mempergunakan kesempatan itu. Padahal mungkin menurut teman-temannya yang lain, mereka menikmati fasilitas itu. Sebab itu kalau kita orang baca cerita, ada perbandingan kan, mereka Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyentuh makanan raja, sementara teman-teman yang lain menyentuh makanan raja, makanan raja. Daniel dan teman-temannya pilih makan sayur, dan terbukti. Jadi teman-teman lain dari Daniel ini, mereka dia terima-terima saja fasilitas raja ini. Tetapi Daniel, dia menolak fasilitas yang diberikan oleh raja. Dan saya tulis di sini, meskipun berisiko dia dianggap tidak menghormati. Kan raja so kasih fasilitas, kasih makanan, kasih minuman. Namanya orang bawahan, namanya orang yang dipilih, mumpung tidak dapat pekerjaan, mumpung tidak dipercayakan, ya kita harus terima karena kita harus menghormati atasan. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Daniel, dia punya prinsip. Karena itu bisa menajiskan dirinya menurut Daniel, karena dia menyantap makanan raja, maka dia tidak mengambil bagian. Dia punya prinsip, walaupun itu mungkin bisa menyinggung raja, itu bisa menyinggung atasannya. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Daniel, dia tidak mau menajiskan dirinya. Dengan segala hormat dia menolak. Dia menyampaikan kepada Aspenas, kalau boleh kok orang makan jus sayur. Aspenas yang ketakutan. Tapi Daniel bilang, enggak apa-apa, nanti lihat di terakhir. Nah, kita lihat di sini bagaimana ujian yang pertama bagi Daniel yang takut akan Tuhan ketika dia ada di pembuangan adalah ujian komitmen. Apakah dia tetap menjaga dirinya? Apakah dia tetap menguduskan dirinya? Apakah dia tidak menajiskan dirinya? Apakah dia terpengaruh dengan fasilitas yang diberikan oleh pimpinannya, oleh rajanya? Tapi karena komitmen, karena prinsipnya yang benar, yang mau takut akan Tuhan, yang mau hidup berkenan kepada Tuhan, maka Daniel menolak fasilitas itu. Nah, pesannya apa bagi saya dan saudara? Kita anak Tuhan saat ini mungkin bisa menghadapi banyak tawaran yang bisa mengalihkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun belajar dari Daniel bahwa kita harus punya komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Kan sebenarnya menggoda sekali. Aduh, mungkin orang buangan makannya biasa-biasa saja, 4 sehat tidak sempurna. Tapi ketika masuk menerima apa yang ditawarkan oleh raja, Daniel dengan bijaksana dia menolak. Dan itu membuktikan bahwa dia punya prinsip komitmen untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, bagi kita aplikasinya adalah kita juga belajar seperti Daniel. Tawaran apa yang disodorkan kepada kita saat ini yang bisa menajiskan diri kita? Saya ingat hafalan di RMK, jika seorang saudara menjauhkan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai oleh tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itu terbukti saudara, terjadi kepada Daniel. Dia menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, tidak menajiskan dirinya. Dan memang kalau kita lihat dampaknya, ada gambar hadiah kalau di slide saya. Jadi ada gambar tantangan,
ada gambar message, pesan, kemudian ada gambar gift. Karena dia menjaga prinsipnya, maka dampaknya disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia, kata firman Tuhan. Nah, Daniel dan kawan-kawannya, mereka mendapat kepercayaan, bahkan karunia-karunia yang luar biasa, karena prinsip mereka, karena komitmen mereka, karena kesetiaan mereka. Amin. Haleluya. Jadi memang jadi itu ayat di 2 Timotius 2 ayat 21. Menjauhkan diri dari hal-hal yang jahat, maka dia disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Itu nyata pada Daniel. Dan yang kedua, ujian yang kedua adalah ujian jabatan dan kepercayaan. Ujian jabatan dan kepercayaan. Kita lihat dalam Daniel 1 ayat yang ke-20 dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Oh, rupanya Daniel ini dapat kepercayaan. Setiap raja perlu, raja bertanya. Kemudian kita lihat dalam pasal 2 ayat 12 dan 13. Daniel pasal 2 ayat 12 dan 13 ini judulnya mimpi Nebukadnezar. Saya pikir saya tidak akan menguraikan ceritanya, tapi kita lihat di sini bagaimana Daniel mengalami ujian jabatan maupun kepercayaan yang dipercayakan, pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Daniel pasal 2 ayat 12 saya baca ya, kalau harusnya sih baca semua supaya paham. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu dititikkan nyala untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ayat 13, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Nah, Daniel, orang tahu di pasal 1, akhirnya dia diberi kepercayaan, dia jadi masuk dalam kumpulan pejabat pegawai istana yang bijaksana, termasuk orang bijaksana. Tetapi ketika ada mimpi Raja Nebukadnezar, raja ini penasaran apa itu DP mimpi. Maka ditanyalah orang-orang bijaksana, dicari orang-orang bijaksana yang ada di negerinya. Ini semua cerita sekolah minggu. Ditanya, tidak ada yang bisa tahu apa yang menjadi mimpi Nebukadnezar. Nah, karena tidak ada yang bisa tahu apa yang dimimpi oleh Nebukadnezar, maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Karena tidak ada yang bisa mengartikan mimpi, raja marah, raja geram, raja buat keputusan, kasih habis semua orang bijaksana, termasuk diantaranya adalah Daniel. Ayat 13 dikatakan, ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Jadi Daniel pun masuk dalam kategori orang-orang yang akan dibunuh raja. Daniel yang adalah orang bijaksana, dia terancam, dia dan teman-temannya juga nyawa mereka terancam. Saya pikir begini, bukan main Tuhan. Daniel ini kan dia tidak bertawar-tawar diri untuk menjadi pegawai istana. Dia tidak mungkin nyandak backing lamaran atau CV untuk diangkat menjadi pegawai istana, tapi dia dipilih. Setelah dipilih, dia masuk dalam jabatan sebagai orang bijaksana, dipercayakan punya jabatan. Setelah dapat jabatan, nyawanya terancam. Mungkin pikir bodok-bodok, aduh lebih baik kita ndak usah Jo. Kita penyawa tapi teman-teman terancam, dibunuh. Nah, zaman dulu namanya titah raja harus terlaksana. Kata firman Tuhan bahwa Daniel ini
masuk dalam kategori orang bijaksana yang yang mendapat ancaman dibunuh oleh raja karena tidak bisa mengartikan mimpi untuk untuk teman-temannya yang lain. Nah, Daniel harusnya sebenarnya mungkin hidup baik-baik biar di pembuangan, tapi karena justru ada posisi, ada kepercayaan, diberi jabatan sebagai orang bijaksana, penasehat mungkin dapat saya katakan, justru nyawanya terancam. Saya katakan tadi lebih baik kok biasa-biasa jodang biar jodoh orang pembuangan, bekerja apa daripada tompe nyawa terancam. Ini tantangan bagi Daniel. Makanya saya tulis ujian jabatan dan kepercayaan. Dapat jabatan, dapat kepercayaan, dapat juga ancaman dibunuh. Mau pilih yang mana? Tetapi saya mau katakan di sini bahwa Daniel memilih mengambil sikap untuk tidak komplain. Dia tidak kecewa, tidak protes ke Tuhan. Tuhan ada kasih jabatan, bagus. Jabatan di istana, apa yang kita mesti terancam nyawa. Dia tidak kecewa, dia tidak komplain ke Tuhan, tapi justru dia cari solusi. Dia cari solusi. Kalau kita lihat dalam ayat 14 sampai 18, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepadanya. Ayat 16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Nah, Daniel mengambil sikap, dia tidak kecewa, dia tidak merajuk ke Tuhan, dia tidak komplain ke Tuhan, malahan dia mengambil sikap bijaksana. Boleh kok kita mau menghadap raja, boleh kita mau bilang sesuatu Pak Raja. Dan kita tahu bersama apa yang terjadi ketika Daniel menghadap raja. Dia cari waktu. Kalau mau uraikan satu-satu mau panjang ini saudara. Ayat 19, ayat 18. Setelah Daniel bertemu raja, dia pulang baku dapat dengan teman-temannya. Maka ayat 18 dikatakan, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit, dan kata-kata pujiannya ada dalam ayat 20, 21, 22 sampai ayat yang ke-23. Daniel memohon dan Tuhan singkapkan, dan dia bersyukur, memuji, mengakui akan kedaulatan Allah. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan mengangkat Daniel, dan Daniel ini memiliki jabatan di Babel. Tapi justru dengan jabatan itu, ada keterangan ya di slide. Dengan jabatan itu justru nyawa mereka terancam karena apa yang mereka miliki. Tetapi kita lihat di sini, ujian jabatan dan kepercayaan yang harus dialami oleh Daniel tidak membuat dia komplain dengan Tuhan, tapi justru dia mencari Tuhan, dia mengakui Tuhan, bahkan dia mengandalkan Tuhan. Daniel ini orang bijaksana, tetapi firman Tuhan bilang dia justru datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, singkapkan rahasia yang harus dia ketahui tentang mimpi dari Nebukadnezar. Jadi walaupun dia punya jabatan, walaupun dia punya hikmat, punya pengetahuan, tetapi dia tetap mau bersandar kepada Tuhan. Nah, itu yang mau saya tekankan pesannya pada saat ini. Walaupun dia punya jabatan, dia tidak andalkan jabatannya. Walaupun dia pintar, walaupun dia penuh hikmat, tapi dia tidak mengandalkan itu semua. Justru dia datang kepada Tuhan, amin. Dia memohon kepada Tuhan. Tetap cari, akui dan andalkan Tuhan. Karena apa? Dia sadar semua karunia hikmat berasal dari Tuhan.
Jadi intinya apa? Ketika ada ujian jabatan dan kepercayaan, intinya Daniel tidak lupa Tuhan. Dia sangat sadar posisinya hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Jadi di pejabatan dia bukan gunakan sebagai powernya, tapi justru dengan jabatan itu dia mau tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Dengan kepercayaan yang Tuhan boleh berikan, dia tidak gunakan itu semena-mena, tapi justru dia terus memohon dan mau mengandalkan Tuhan. Dan dampaknya ketika Daniel melewati ujian jabatan ini atau kepercayaan adalah ada pengakuan dari Nebukadnezar. Daniel 2 ayat 47, 48, 49. Ada pengakuan dari Nebukadnezar tentang Tuhannya Daniel. Bahkan Daniel naik jabatan dan kepercayaannya bertambah. Amin. Jadi ketika saudara dipercayakan sesuatu, ketika saudara ada di level sesuatu, di level itu, di kepercayaan itu Tuhan uji. Engkau lulus? Kalau engkau lulus maka seperti Daniel, kepercayaan itu semakin bertambah. Amin. Dari 5 jadi 10, dari 2 jadi 4. Itu kan hamba yang dipercayakan talenta. Karena apa? Karena tetap mengandalkan Tuhan, karena tetap mengakui Tuhan, karena tidak menggunakan jabatan atau kepercayaannya dengan semena-mena, tapi tetap mengakui bahwa semua itu hanya karena Tuhan. Amin. Amin. Jadi ketika saudara ada di posisi tertentu, kalau sekarang mungkin masih mahasiswa, jalani proses itu dengan baik. Jalani proses itu dengan baik. Engkau lolos akan dipercayakan, tambah lagi kepercayaan, tambah lagi kepercayaan. Seperti Daniel. Kadangkala orang suka jabatan naik. Kita suka kok kita naik sampai pangkat, naik kita pe gaji. Kalau naik gaji pasti naik jabatan toh. Tetapi masalahnya mereka tidak lulus di ujian jabatan, ujian kepercayaan yang Tuhan boleh berikan. Kita menginginkan hidup yang lebih baik, tapi di hidup yang level sekarang ini kita masih belum lolos ujian. Tapi kita belajar dari Daniel. Ujian jabatan, ujian kepercayaan yang Tuhan berikan, dia lolos. Dan kata firman Tuhan, Daniel 2 ayat 47-49 bahwa dia itu naik jabatan dan kepercayaannya bertambah. Haleluya. Saudara pikir kita kok ini ada jabatan apa? Kita pegawai istana, kita kok cuma KPPS, gaji 1,2 setiap hari. Begitu toh Jalia. Tapi dimanapun posisi saudara, kan semua suka naik level. Kalau ulang tahun, next level, next level. Bukan cuma umur jabat tambah. Orang semua ingin diangkat oleh Tuhan, amin. Kan itu janji Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi belajar dari Daniel bahwa semua ada prosesnya. Mau jadi kepala, engkau harus bertanggung jawab dengan setiap kepercayaan Tuhan yang ada padamu sekarang, amin. Haleluya. Berikut, ujian integritas. Ini Daniel 4, Daniel 5. Saya lewat skip Daniel 3 karena itu bicara Sadrak, Mesak, Abednego. Sekarang di Daniel 4, Daniel 5 saya tidak akan baca, tapi saudara lihat judulnya saja. Nebukadnezar menikahkan diri dan direndahkan. Kemudian Daniel 5, tulisan di dinding. Intinya Nebukadnezar ini juga bermimpi. Saudara baca saja mimpinya tentang apa. Tetapi sekali lagi Daniel ingin cari tahu arti mimpi. Nebukadnezar ingin tahu cari arti dari mimpi itu. Demikian juga di Daniel pasal yang kelima, Raja Belshazzar melihat tulisan, punggung tangan menulis. Dia lagi mau cari tahu apa artinya, apa pesannya. Pokoknya Nebukadnezar dan raja ketika di Daniel 5 itu Raja Belshazzar, Nebukadnezar sonda. Intinya di dua pasal ini dorang mau cari arti tulisan di dinding dan mimpi. Nah, cari lagi dorang pada Daniel.
ayat yang keempat kita lihat, dan pasal yang keempat kita buka dalam ayat yang ke-25. Ini DP arti dari mimpi. Daniel harus sampaikan karena raja penasaran apa DP arti. Ayat 25, Tuanku, ini Daniel bilang ke raja, Tuanku akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuan pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi intinya di sini ketika Raja Nebukadnezar bermimpi, Daniel, arti dari mimpi itu adalah raja ini dia akan mengalami situasi apa ya, yang sangat rendah. Dia bukan lagi di puncak tertinggi, tapi di kata firman Tuhan, dia ini langit, Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Artinya dia berarti tinggal di istana. Kalau tinggal di istana pasti nyawa ombong, justru terjaga. Jadi sebenarnya Raja Nebukadnezar karena dia tidak mengakui bahwa semuanya dari Tuhan, Tuhan hukum. Dia akan mengalami situasi yang sangat pelik. Dia dari atas direndahkan sangat serendah-rendahnya. Itu arti dari mimpi. Dan Daniel, seandainya salah satu dari kita seperti ada dalam posisi Daniel, raja bertanya, kong orang mesti bilang, raja, karena mau jadi misalnya jadi apa ya, mau bilang orang gila, berpakaian compang-camping malah tidak berpakaian. Apakah kita dengan berani bisa berkata demikian kepada raja yang agung, kepada raja yang punya pengaruh besar, kepada raja yang wibawanya hebat? Apakah kita dengan lantang bisa berkata demikian? Oh, mau jadi begini, mau jadi begini, mau jadi begini. Nah, itu tantangan bagi Daniel. Daniel tahu arti dari mimpi itu. Demikian juga kalau di Daniel pasal 5 tentang punggung tangan yang menulis mene-mene tekel urfasib. Daniel tahu bahwa kalau dia menyatakan itu kebenaran, itu sebenarnya bisa menjatuhkan wibawa raja. Ketika dia menyampaikan pesan yang Tuhan sampaikan lewat mimpi maupun tulisan di dinding, itu bisa menyakiti hati raja. Oh, pandang enteng anak Daniel, masa kita mau jadi begitu? Bagaimana mungkin? Saya kan pemimpin tertinggi, mungkin pasti tidak akan bisa diterima. Tetapi kita melihat di sini bahwa karena Daniel itu berintegritas, makanya sini saya tulis ujian integritas. Karena tidak gampang memberi apa ya, masukan kepada raja. Memberi masukan saja ke pimpinan kita, kepada atasan kita. Seringkali mau berpikir 10 kali untuk menyampaikan usul, untuk menyampaikan sesuatu. Pasti orang mau timbang dulu lama-lama. Boleh enggak mau bilang kaki dapat marah. Boleh enggak mau sampaikan kaki kita ditolak mentah-mentah. Pasti berpikir 1000 kali mau kasih masukan sesuatu ke atasan kita. Seperti halnya Daniel, dia sebenarnya mungkin bisa saja ketakutan, takut mau bilang di PRT. Karena masalahnya di PRT ini bukan bagus. Kalau arti bagus, boleh jo. Mari ini arti tidak bagus tentang mimpi, tentang tulisan di dinding, punya arti yang tidak baik untuk raja. Tetapi kita lihat di sini bagaimana Daniel ini punya keberanian untuk menyampaikannya. Karena apa? Karena itu firman Tuhan, amin. Karena itu kebenaran, amin. Dia berani sampaikan karena apa? Dasar firman. Dia berani sampaikan karena apa? Dasar kebenaran. Saya katakan sekali lagi, tidak mudah memberi nasihat kepada pemimpin, apalagi ini pemimpin tertinggi, Raja Nebukadnezar. Zaman itu siapa yang tidak kenal Raja Nebukadnezar? Tetapi karena atas dasar kebenaran, dia berintegritas, dia selaras dengan kebenaran, dengan firman Tuhan,
maka Daniel harus menyampaikan kebenaran itu. Mau dampaknya baik, mau dampaknya jahat, mau dampaknya buruk bagi Daniel, dia harus sampaikan pesan Tuhan itu. Amin. Karena apa? Karena Daniel ini berintegritas. Bisa ikuti saudara? Karena Daniel berintegritas, Daniel harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada raja. Meskipun itu mungkin tidak menyenangkan, Daniel harus menyampaikan kebenaran dengan bijak, memastikan bahwa ia tetap setia pada apa yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun itu berita yang tidak baik, walaupun itu berita yang buruk, tapi karena dia berintegritas, dia harus sampaikan baik kepada Raja Nebukadnezar maupun kepada Raja Belshazzar. Nah, pesannya bagi kita sekarang, integritas penting. Integritas menjadi sangat penting di tengah banyaknya orang yang hanya mencari muka pada atasan. Kita tulis begitu. Daniel sebenarnya kalau mau cari, mau suka mungkin kan begitu umumnya, tapi tidak semua. Karena takut jabatannya terancam, bilang itu betul tuh baik-baik, tuh bagus-bagus Pak Atasan. Walaupun itu bukan kebenaran. Orang kalau mau cari muka, badekat-dekatnya puji-puji jo, aman posisi. Bukankah demikian sekarang? Tapi itu sebenarnya bertentangan dengan kebenaran. Itu orang-orang yang tidak berintegritas. Asal Bapak senang, itu Jono, padahal itu menentang kebenaran, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan. Nah, menjadi tantangan bagi kita semua sekarang, baik dalam posisimu di bidang pelayanan jasmani maupun dalam bidang pelayanan rohani, dua-dua ini menjadi tantangan. Dengan integritas yang ada pada kita, kadang kita merasa merasa sebenarnya tuh hati sudah damai sejahtera. Mesti mau sampaikan ini karena ini firman, ini pesan. Tapi karena rasa begitu ke atasan kita, mungkin kita tidak berani sampaikan. Padahal ini pesan Tuhan, ini firman Tuhan. Nah, belajar dari Daniel, dia punya integritas, dia lolos ujian integritas. Amin. Jadi Daniel bukan pada golongan orang-orang yang cari muka. Daniel bukan masuk pada orang-orang bilang-bilang Jo apa tuh bagus, terus bikin senang Pak Atasan, padahal so salah. Iyo Jo, padahal so salah. Tidak, Daniel tidak masuk kategori itu. Kita pun demikian, amin. Haleluya. Yang penting kata yakin bahwa itu pesan Tuhan. Jangan mengatasnamakan Tuhan, tapi itu orang mau sendiri. Ya, itu juga nanti bahas di bagian lain. Jadi integritas ini, ujian integritas dari Daniel ini, Daniel lolos ujian integritas karena apa? Karena dia berani menyampaikan kebenaran walaupun itu sesuatu yang buruk atau tidak baik kepada Raja Nebukadnezar maupun kepada Belshazzar. Dan dampaknya adalah Daniel 4 ayat 37, Daniel 5 ayat 29, ada pengakuan. Jadi raja baik Nebukadnezar maupun Belshazzar dorang dendam ke Daniel. Padahal Daniel sampaikan sesuatu yang mau bikin dorang turun jabatan. Mereka tidak dendam, mereka tidak marah. Justru mereka mengakui bahwa Allah yang Daniel sembah adalah Allah yang besar, Allah yang berdaulat dan lain sebagainya. Saudara bisa baca. Jadi ada pengakuan dan ada sikap untuk memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya raja ini terima dengan baik apa yang disampaikan Daniel. Raja terima dengan baik dan oleh sebab itu muncul sikap untuk memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya juga Daniel tetap bertahan jadi pejabat dari Nebukadnezar ke Belshazzar. Nanti kalau kita lihat juga ke Darius dan ke Kores. Jadi di keempat pemerintahan ini Daniel tetap jadi pejabat. Sudah juga. Yang berikut, terakhir ujian iman. Ujian iman.
Daniel pasal 6 ayat 5. Orang so tahu ujian ini apa yang dialami oleh Daniel. Saya baca dari ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel kan semakin hari semakin dipercayakan dengan tugas, jabatan semakin naik. Otomatis jabatan naik, orang-orang yang cemburu pun bertambah, orang-orang yang iri hati pun bertambah, orang-orang yang tidak senang dengan Daniel pun bertambah, termasuk rekan-rekannya, pejabat-pejabatnya yang ada. Dan mereka mencari celah, bagaimana kamu mau sejatuh nih Daniel? Bagaimana mau kasih jatuh nih Daniel? Nah, orang tahu ceritanya. Maka dorang usulkan ke raja, buat apa? Buat apa? Mereka bikin apa itu? Patung kah? Dorang usul harus menyembah. Di ayat yang ke-7. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat. Bayangkan saudara, musuh Daniel satu gerombolan. Pejabat tinggi, penguasa, wakil raja, para menteri, bupati, bersatu dorang semua mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oh, belum patung. Jadi mereka harus menyembah kepada raja. Satu lawan banyak ini saudara, satu lawan banyak. Tetapi sekali lagi Daniel bisa melewati ujian iman ini. Daniel bisa melewati ujian iman ini. Ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sekali lagi, Daniel lolos ujian iman. Amin. Lolos ujian iman. Dia tetap konsisten dalam doa. Ancaman itu untuk menyembah raja itu tidak menakutkan dirinya. Dia tetap beriman kepada Allah yang benar. Daniel tetap berdoa melakukan kebiasaannya. Dia tidak terpengaruh dengan ancaman-ancaman yang dibuat sampai raja buat keputusan. Dia walaupun itu harusnya karena dia bawahan harus ikut, tetapi dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja. Dia lebih menghormati Tuhan daripada menghormati raja. Dia lebih memilih Tuhan daripada memilih aturan raja yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita lihat di sini bagaimana Daniel bisa melewati ujian iman. Pesannya, tantangan iman ada. Setiap kita pasti punya tantangan iman, tapi pilihlah untuk tidak goyah. Tetap tenang dan tidak ada pembelaan. Sebab saudara, kalau kita baca kisah di Daniel 6 ini, ketika Daniel akan dibawa ayat 16. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Kedapatan dia tetap menyembah Tuhan, Daniel diambil dan dilemparkan ke dalam gua singa. Tidak diberi keterangan bahwa Daniel ini membela diri. Tidak ditulis bahwa Daniel ini coba berdiskusi atau memberi alasan argumen kepada raja. Daniel diam.
Daniel diam. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi Daniel ini pasrah dalam ketaatan, pasrah lewat imannya kepada Tuhan. Saya tulis di sini, tantangan iman ada, tapi pilihlah untuk tidak goyah, tetap tenang dan tidak memberi pembelaan. Walaupun Daniel benar, tapi dia tidak berargumen, dia tidak mau jelaskan situasi, dia tidak membela diri. Walaupun dia benar, dia tetap tenang, dia yakin Tuhan pasti akan menolong. Amin. Amin. Banyak kali kalau orang memang orang tahu orang benar, orang berargumen, orang beralasan, justru orang akan salah. Tapi kalau kita tetap diam dalam tantangan, dalam orang dah sama dengan Daniel, orang dah fitnah, orang iri hati, orang cemburu pada orang. Tapi kalau orang pilih diam, tenang, percaya, serahkan ke Tuhan, pasti kita akan lihat pembelaan Tuhan. Amin. Haleluya. Belum pengalaman, belum pernah alami itu. Orang dah cerita-cerita, orang dah fitnah karena iri dan lain sebagainya. Orang pilih tetap tenang. Tenang juga, Allah hakim. Tenang jo, Allah pembela. Oh, itu pengalaman kami banyak, saudara. Tapi tenang, tenang di hadirat Tuhan, tenang dengan Tuhan. Punya iman bahwa Tuhan pasti membela. Maka seperti Daniel, bahwa dia mengalami pengalaman pembelaan Tuhan. Dia di gua singa, apakah ada itu Kang di slide 2 di pegambar. Apakah dia jadi makanan enak dari para singa? Tidak, saudara. Dengan kemurahan Tuhan, dengan pembelaan Tuhan, ayat 20 dikatakan, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Sebenarnya ini raja kok sayang, karena ikut aturan, dia kasih Daniel di gua singa. Tapi berkatalah raja kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Kita lihat iman yang tidak goyah, melewati ujian iman. Daniel lewati itu semua, dan hasilnya apa? Allah adalah pembela, Allah adalah hakim, dan terjadi mujizat Tuhan. Amin. Jadi belajar dari Daniel, melewati ujian komitmen, ujian jabatan, ujian integritas, ujian iman. Ada tantangan, tapi juga ada kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Dampaknya memang pengakuan kepada Allah, dia Allah yang hidup, kekal, pembuat mujizat, berkuasa, dan Daniel tetap memiliki jabatan yang tinggi. Ada tantangan, tapi ada kemenangan. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.